Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Fakta baru kasus pembunuhan jurnalis Juwita. Denpom Angkatan Laut panggil keluarga almarhum untuk kelengkapan BAP. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 19 kasus narkoba di triwulan pertama 2025. Sebanyak 22 tersangka diamankan. Demi cari ponsel warga yang terjatuh, petugas damkar menyelam ke dalam Sungai Tabalong. Denpom Angkatan Laut Banjarmasin kembali memanggil keluarga almarhum jurnalis Juwita untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang anggota TNI Angkatan Laut dengan inisial J di Denpom Angkatan Laut Banjarmasin Selasa kemarin. Selain melengkapi BAP, terduga J sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Maret 2025 lalu dan sudah ditahan di Denpom TNI Angkatan Laut di Banjarmasin. Pihak keluarga yang hadir yaitu kakak kandung korban didampingi kuasa hukum dari tim advokasi untuk keadilan atau AUK Juwita, Muhammad Pazri dan rekan yang mengaku ada sejumlah pertanyaan baru untuk kelengkapan BAP tersebut. Menurut Pazri, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya pada 29 Maret 2025 lalu. Salah satu temuan baru dalam pemeriksaan ini adalah terkait dengan kronologi awal kejadian. Ternyata korban Juwita mengenal tersangka sebelum peristiwa tragis ini terjadi. Terkait dengan bukti-bukti yang ditemukan, sejumlah barang bukti telah diamankan oleh penyidik, termasuk kendaraan roda 2 dan mobil yang merupakan milik rental, serta beberapa barang lainnya. Sampai dengan, jadi milik siapa? Karena banyaknya volume itu kan, sehingga kita mengusulkan untuk dilakukan yang namanya lab forensik ke depan. Kita kan tidak memiliki di Kalsa, adanya kan di Surabaya atau di Jakarta. Jadi penyidik tadi diusulkan seperti itu agar lebih tuntas dalam hal dugaan tersebut. Itu. Bang, tadi ada indikasi kekerasan seksual yang dialami korban tidak, Bang? Ya, nah ini yang kami ingin jelaskan. Jadi kekerasan seksual yang dialami korban ini kami menduga sih itu terjadi pemerkosaan. Jadi berawal dari bulan September, sebelumnya kan korban itu kenal. Jadi September setelah itu ada beberapa hari jedanya kenal dengan korban, lalu komunikasi melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan, kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru, lalu itu Desember, Bang, oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting, pada saat itu dilepas pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu, Bang? Jadi kisaran bulan Desember. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak iparnya ini kan suami istri seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah adanya pemerkosaan itu, dari korban ini sempat memoto dan memvideo. Durasi videonya 5 detik, ada foto pada saat itu. Jeda setelah adanya pemerkosaan itu, 1 bulan selanjutnya, sekitar tanggal 29 Januari ya, 26 Januari, berceritalah kepada kakak ipar bahwa ada keanehan di Juwita itu seperti stres, depresi pada saat itu. Lalu digali-gali oleh kakak ipar, kenapa kamu? Baru dia bercerita bahwa ada di perkosa lah, kalau bahasa kami diperkosa oleh tersangka. Lalu kakak ipar minta, mana orangnya, mana nomor handphonenya, dikasih lah nomor handphone, diambil pada handphone Juwita, dapatlah dua nomor handphone. Lalu diteleponlah pada situ oleh kakak ipar, tersangkanya itu datang ke rumah di tanggal 27. Lalu pada saat datang tidak banyak bicara, kata dia ada itikat baik seperti itu. Jadi keluarga ini tidak meminta pertanggungjawaban apa pada saat, tapi ada itikat baik dia. Lalu disambutlah pada saat itu sampai dengan terjadinya adanya tanggal 26, tanggal 27. Setelah itu dia 1 hari selanjutnya dia datang lagi ya.
Lalu dia berjanji akan membawa keluarganya. Datanglah di tanggal 5 itu keluarganya, ibunya dan ada satu orang laki-laki pada saat itu. Ngakunya kakak ipar, tanggal 5 Maret. Dan juga Proses pemeriksaan ini akan terus dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut kronologi kejadian dan mengumpulkan bukti-bukti lain yang relevan guna mendalami kasus ini lebih jauh. dengan ada cincin. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memang komunikasi itu tidak ada lagi sampai Polres Hulu Sungai Selatan berhasil mengungkap 19 kasus peredaran gelap narkoba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama triwulan pertama tahun 2025. Dari hasil pengungkapan kasus narkoba tersebut, Polres Hulu Sungai Selatan tetapkan 22 tersangka beserta barang bukti. Sebanyak 145,8 gram sabu-sabu, 61 butir karnopen, 6 butir ekstasi, 3 unit sepeda motor roda 2, 15 unit handphone, 5 timbangan digital dan uang sebanyak Rp11.666.000 berhasil diamankan Polres Hulu Sungai Selatan dari tangan 22 tersangka pelaku narkoba. Sebanyak 22 tersangka narkoba tersebut terdiri dari 20 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari kalangan pemuda dan wira swasta. Berdasarkan data tersebut, kasus narkoba mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan tahun lalu yang hanya 18 kasus dengan 18 orang tersangka. Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Muhammad Yakin Rusdi mengatakan selama triwulan pertama ada 19 kasus tindak pidana yang ditangani oleh Satuan Res Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan. Kapolres mengimbau kepada masyarakat khususnya para orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya guna mencegah terlibat dengan narkoba. Satgas Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan, barang bukti yang disita ini tidak saya sebutkan satu persatu ya. Kalau saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah selama triwulan 1 ini ada 19 kasus tindak pidana yang ditangani oleh Sat Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan. Sekaligus juga mungkin rekan-rekan ada yang sudah kenal dan belum, saya juga memperkenalkan Kasat Narkoba. Ini Kasat Narkoba penggantinya Pak Sabana, ya, hal yang biasa, rotasi perputaran di Polri itu semata-mata hanya untuk organisasi. Para tersangka dikenakan pasal 114 subpasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 25 tahun penjara. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Beginilah upaya petugas pemadam kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan saat membantu seorang warga untuk mencari ponsel yang terjatuh ke Sungai Tabalong di Desa Panyaungan RT 4 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara Selasa kemarin. Sebelum melakukan pencarian, petugas pemadam kebakaran terlebih dahulu melakukan pengecekan lokasi dan meminta keterangan kepada pemilik di mana posisi jatuhnya ponsel tersebut. Dengan bermodal informasi dan keterangan tersebut, petugas kemudian melakukan upaya pencarian. Setelah 20 menit penyelaman di kedalaman 3 meter, akhirnya ponsel milik warga Desa Panyaungan tersebut berhasil ditemukan. Penemuan ponsel ini pun disambut sorakan warga yang melihat langsung proses pencarian. Alhamdulillah, HP yang jatuh di sungai kita temukan. Ini, Nel, Dek, mudah-mudahan kita berkah semua. Proses pencarian tidak ada hambatan lantaran jatuhnya ponsel masih area bantaran sungai yang tidak berarus. Sementara untuk penyelaman ponsel milik warga Panyaungan ini, Bidang Damkar Kabupaten Hulu Sungai Utara menerjunkan 3 anggota dalam melakukan pencarian. Munawir dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
Fakta baru kasus pembunuhan jurnalis Juwita. Denpom Angkatan Laut panggil keluarga almarhum untuk kelengkapan BAP. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 19 kasus narkoba di triwulan pertama 2025. Sebanyak 22 tersangka diamankan. Demi cari ponsel warga yang terjatuh, petugas damkar menyelam ke dalam Sungai Tabalong. Di tengah situasi tanggap darurat sampah, beberapa tempat penampungan sementara di Banjarmasin menjadi perhatian saat menjelang Lebaran. Selain kondisi sampah yang kian menggunung dan meluber, pengangkutan juga dihentikan sementara selama libur Lebaran. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alif Yospahlov, menyampaikan TPA Regional Banjar Bakula tutup selama 2 hari saat Lebaran. Pihaknya minta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak membuang sampah sementara dan memilah sampah di rumah masing-masing terlebih dahulu. Adapun beberapa TPS yang menjadi perhatian diantaranya TPS Veteran, TPS HKSN, dan TPS Cemara. Terlebih di saat momen Lebaran, volume sampah kerap meningkat hingga 20% dari hari biasanya, yakni mencapai 800 ton per hari. Lebih lanjut, Alif menjelaskan akibat TPA Banjar Bakula libur selama 2 hari ini, maka sampah-sampah yang ada akan dibiarkan menggantung di armada-armada. Di sini akan kita lakukan pada malam hari, nanti kita akan bersihkan, kita tempatkan dulu ke truk-truk kita untuk mengantisipasi karena ada 2 hari TPA Bakula libur, mereka cuti, dan sementara kita sampah produksinya tiap hari. Jadi kami minta kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat, untuk bisa menahan dulu, jangan membuang sampah 2 hari ini. Untuk bertahan di rumah masing-masing dulu, beberapa sampahnya yang penting dipilah dan baru nanti setelah hari kedua kita akan Selanjutnya setelah 2 hari libur Lebaran, sampah-sampah tersebut langsung diantar ke TPA Banjar Bakula. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin tambah penerangan baru di kawasan Siring Menara Pandang di Jalan Kapten Pierre Tendian, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada belasan lampu yang sudah terpasang. Ini menggambarkan wajah baru Siring Menara Pandang Banjarmasin. Kini wisata malam di jantung kota Seribu Sungai ini semakin aman dan nyaman bagi para pengunjung. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihsan Budiman menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Peningkatan penerangan ini juga dilakukan dalam rangka menyambut libur panjang Lebaran 1446 Hijriah, di mana kawasan ini menjadi destinasi favorit masyarakat, termasuk wisatawan dari luar kota. Bahkan pemerintah juga mempercantik kawasan Jembatan Pasar Lama dengan penerangan tambahan dan air mancur yang semakin memukau. Kalau memang kurang nanti kita tambah lagi, tambah lagi. Nah, sebagian lagi nanti sebenarnya ini sudah terang, kan, tetapi terlindung dahan pohon, sehingga tadi saya hubungi dulu sudah Dinas Lingkungan Hidup, kita rapikan sehingga nanti terang itu bisa maksimal. Harusnya ini bisa maksimal. Pak, ini juga sekaligus untuk menjaga ketertiban wilayah inilah Pak, dengan terangnya lampu ini Pak. Ya benar, karena aktivitas di Siring ini tidak hanya siang hari, tapi juga malam hari. Apalagi pas weekend itu kan biasanya kumpul di sini. Nah, kita tidak ingin masyarakat tidak nyaman, takut. Tapi kalau misalkan terang itu nanti membuat nyaman, bisa beraktivitas dan ya lebih enak lah. Langkah ini disambut hangat oleh warga seperti Jalfa, Ade, dan Elmi yang kini merasa lebih aman dan nyaman menikmati keindahan malam di Siring Menara Pandang. Melihat Siring ini ada yang berubah ke kondisi sebenarnya yang biasanya? Ada agak terang. Kalau yang dulu tuh bisa? Dulu tuh ada gelap gitu. Iya. Berarti bagus kalau sangat terang di sinilah, menghindari hal-hal yang inilah. Kada khawatir lagi lah berjalan Siring.
Biasa sering mampir ke sini kan? Lagi kesan foto-foto lah gitu. Dengan wajah baru yang lebih terang dan bersinar, Banjarmasin bisa menjadi destinasi wisata malam yang semakin menarik dan berkelas. Fuday dan Elvi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Fakta baru kasus pembunuhan jurnalis Juwita. Denpom Angkatan Laut panggil keluarga almarhum untuk kelengkapan BAP. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 19 kasus narkoba di triwulan pertama 2025. Sebanyak 22 tersangka diamankan. Demi cari ponsel warga yang terjatuh, petugas damkar menyelam ke dalam Sungai Tabalong. Selama libur Idul Fitri 1446 Hijriah, layanan kesehatan di Kota Banjarmasin dijamin akan tetap buka. Dinas Kesehatan Banjarmasin sudah menyusun jadwal piket petugas di Puskesmas, yakni pada 28 Maret serta tanggal 2 hingga 7 April 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Tabiun Huda, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun jadwal petugas yang berjaga guna memastikan pelayanan kesehatan dasar tetap berjalan dan masyarakat tetap terlayani. Seluruh PTD Puskesmas dan RSUD Sultan Suryansyah tetap aktif memberikan pelayanan selama cuti bersama. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Banjarmasin dalam memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman, sehat, dan nyaman. Ia memastikan petugas di lapangan juga tetap semangat melayani di tengah suasana Lebaran sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kita tetap melaksanakan layanan di Puskesmas untuk jadwal cuti bersama Puskesmas tetap buka ya. Kemudian kita mengadakan untuk gawat darurat juga kita lakukan untuk layanan ambulan gratis untuk rujukan NPSC 24 jam. Itu seluruh puskesmas tadi tetap beroperasi lah? Sudah seluruh puskesmas buka. Normal? Normal. Walaupun di H1 Lebaran? Iya, tetap kalau Lebaran kita buka di cuti bersama ya, tanggal 28 sampai 2, 3 sampai 4, sampai 7 dan 7 April. Selain pelayanan di Puskesmas, Tabiun Huda juga telah menugaskan tim untuk siaga di beberapa pos pengamanan atau pos PAM Lebaran. Di antaranya di Jalan Brigjen Hasan Basri atau Kayu Tangi, Jalan Ahmad Yani kilometer 6, Jembatan Merdeka, depan Duta Mall Banjarmasin dan Menara Pandang Banjarmasin. Fuday dan Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda.
Akte Pendirian Nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Fakta baru kasus pembunuhan jurnalis Juwita. Denpom Angkatan Laut panggil keluarga almarhum untuk kelengkapan BAP. Polres Hulu Sungai Selatan ungkap 19 kasus narkoba di triwulan pertama 2025. Sebanyak 22 tersangka diamankan. Demi cari ponsel warga yang terjatuh, petugas damkar menyelam ke dalam Sungai Tabalong. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Baru menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua rapat ke-8 tahun sidang 2025-2026 yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Kota Baru beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Bupati Kota Baru yang diwakili Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun 2024 dan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Dalam pidatonya, Wakil Bupati Syairi Muklis menyampaikan bahwa LKPJ ini merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 terjadi. LKPJ tersebut mencakup berbagai sektor seperti sektor pertanian dengan realisasi PDRB sektor pertanian Kabupaten Kota Baru mencapai 105,98%, bidang perikanan total produksi tahun 2025 sebesar 117.000 ton dari target 104.000 ton, sektor ketahanan pangan dan sektor pariwisata, nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, serta sektor pembangunan manusia dalam segi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Wakil Bupati Kota Baru juga mengapresiasi dukungan serta kerjasama seluruh pihak, baik legislatif maupun masyarakat dalam mencapai berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Wakil Bupati Kota Baru menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sampaikan pada hari ini LKPJ-nya itu mengalami kenaikan sebesar 3,6 triliun.
Nah, jadi APBD kita Kabupaten Kota Baru alhamdulillah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Nah, tentu ini tidak terlepas peran serta seluruh, baik itu masyarakat, juga teman-teman di DPR yang selalu mendukung kinerja dan program yang pemerintah daerah lakukan. Nah, kemudian dari beberapa sektor itu program yang kita laksanakan di 2024, baik itu pembangunan di bidang infrastruktur, kemudian pendidikan di bidang peningkatan di bidang kesehatan dan juga pendidikan, sehingga ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, terutama di bidang ekonomi. Terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Baru yang sebelumnya 4,36% dan tadi mengalami kenaikan menjadi 5,22 atau salah tadi hampir 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Baru. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru Suwanti mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah tahun 2024. Suwanti mengatakan DPRD Kota Baru akan mempelajari dan menganalisis terkait kinerja pemerintah daerah karena tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Kami mengapresiasi semua capaian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tahun 2024, tetapi kami juga akan mempelajari dan menganalisis terkait kinerja pemerintah daerah, apakah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu sesuai ketentuannya dan apakah juga terlaksana sesuai waktu. Tidak menutup kemungkinan dengan seluruh capaian mungkin masih terdapat kekurangan wakil. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Acara diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.